Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Penyertaan, pertolongan juga perlindungan Tuhan atas setiap kita, sehingga kita pada pagi hari hidup bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita hanya untuk memuliakan namanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan di pagi hari ini, sehingga pagi hari ini ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku bawa hidupku ini untuk persembahan yang kudus yang mulia di hadapan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku ya Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini kami ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata ke
Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh kasih-Mu yang besar, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami telah dilayakkan, kami telah ditebus dari setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi hari Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama Tuhan, dan menerima berkat atas setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang berotoritas sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang melayani, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun, yang memimpin semua ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mengucap syukur dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus
turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita. Dan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh roh jiwa kita bersama-sama, sehingga kita dapat bersekutu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memuji, menyembah, memuliakan namanya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini dalam ibadah kita mau sungguh-sungguh sepenuh hati kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan segala pujian, penyembahan kita bersama-sama, dan kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dibekali oleh Tuhan bagaimana kita hidup untuk meraih masa depan yang baik. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih Kristus. Ya, sekali lagi marilah kita sungguh-sungguh untuk kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kasih salam untuk kanan kiri kita. Kita katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-33 mengatakan, bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji Tuhan itu layak bagi semua orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mari kita bersuka cita, kita mengangkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita puji, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersorak-sorai, bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Hanya Tuhan yang mampu membebaskan hidup kini dari segala kutuk-kutuk dunia ini. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita percaya di dalam Tuhan kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Mari kita bersorak, ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan kita untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah di pihak kita, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima setiap puji-pujian kami. Haleluya. Setelah ada kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar memberkati kita semua. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua membuka Alkitab kita untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang 10 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 15. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya,
seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Kita percaya dalam setiap puji-pujian Allah bertahta. Dan pagi hari ini kita akan melihat persembahan pujian dari WPI GPI Telogomulyo.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian yang dipersembahkan oleh WPI. Dan mari Bapak Ibu semua kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita melembutkan hati kita mau sendingkan telinga kita, sehingga firman Tuhan menjadi berkat kekuatan atas hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau selanjutnya kami sedang menembak presiden untuk menyalakan Tuhan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu.
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, lagi memuliakan nama-Mu, memuliakan namamu. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu kalau pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Yang sebentar lagi juga kami akan menerima berkat dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami, Roh Kudus mengurapi kami semuanya, pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang setia, taat akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya, dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita meraih masa depan dengan kemenangan-kemenangan. Kita tentunya menyiapkan diri kita, pikiran dan hati kita, keinginan kita untuk masa depan kita untuk berhasil dengan baik. Ya. Maka kita akan belajar supaya kita dapat meraihnya dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Yosua. Ya, kita akan belajar dari Yosua untuk meraih satu keberhasilan, kemenangan di masa depan. Yosua adalah seorang panglima perang yang dipimpin oleh Musa saat itu. Ya. Dia adalah orang yang ahli strategi dalam peperangan, ahli taktik, dan sangat luar biasa andal dalam memimpin pasukan untuk berperang. Dan setelah Yosua menjadi pemimpin, setelah Musa selesai diberhentikan oleh Tuhan karena ada suatu hal yang dilanggar oleh Musa, maka untuk melanjutkan untuk merebut tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan bagi masa depan bangsa Israel adalah Kanaan itu sendiri, Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Nah, dari mulai Yosua memimpin inilah Yosua belajar kepemimpinannya dari Musa seniornya. Ya. Yosua adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang beriman, lagi mempunyai visi, ya. Lagi sebagai orang yang pemberani. Ia sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah dan firman-Nya. Dan kitab Yosua ini juga menunjukkan kesetiaan Allah di dalam menggenapi janji-janjinya mengenai perjanjiannya
tentang tanah Kanaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita mau belajar tentang Yosua, bagaimana Yosua meraih suatu keberhasilan masa depannya dengan satu kemenangan-kemenangan. Sebelum Yosua melakukan perintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan memberikan perintah atau nasihat kepada Yosua dengan firman-Nya yang ditulis di dalam Yosua pasal 1. Coba kita buka dari Yosua pasal yang pertama. Ya. Saya ingin mulai ayat yang kelima supaya lebih jelas ya. Sebenarnya pesannya kalau saya baca ini dari ayat 7 sampai ayat 9, tapi mulai ayat yang kelima supaya saudara jelas. Yosua pasal 1 ayat yang kelima mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat pesan dari Tuhan kepada Yosua untuk dapat meraih tanah Kanaan ini. Dari ayat 7 dikatakan hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, yang artinya imannya supaya kuat di dalam Tuhan, tidak terkecoh dengan keadaan, situasi dan kondisi. Ini berbicara tentang iman. Lalu bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, ya, supaya firman Tuhan, hukum yang disampaikan, ya, yang diperintahkan kepada Yosua melalui Yosua adalah firman Tuhan yang dimaksudkan, supaya engkau beruntung. Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tegak lurus dengan firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, firman Tuhan sebagai pegangan teguh. Kalau seperti Daud mengatakan, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Hanya firman Tuhan yang dikatakan itu, dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah siang dan malam. Jadi membaca, merenungkan firman Tuhan. Terus apa yang disampaikan Tuhan itu terus dipikirkan, direnungkan, dan dilakukan. Ya, itu yang namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya firman Tuhan ini akan menuntun, memberi hikmat Tuhan kepada Yosua. Kalau Yosua berjalan berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini pesan, ya, pesan Allah kepada Yosua supaya beriman, berpegang teguh kepada firman Tuhan untuk dilakukannya. Jangan terkecoh dengan apa yang ada, situasi kondisi yang ada. Mungkin godaan-godaan, cobaan yang dikira menguntungkan, itu sangat berbahaya sekali, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca di dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai ke 15. Ya. Setelah Yosua menerima pesan Allah melalui firman-Nya ini, dia mulai menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan orang Ai. Dikatakan dalam firman ini tembok Yeriko yang sangat besar, sangat
kuat sekalipun dihancurkan oleh Yosua dengan kuasa mujizat Allah. Ya. Yosua hanya menaikkan pujian syukur mengelilingi tembok itu. Dan kota Ai adalah kota yang besar, kota dambaan orang-orang pada saat itu. Itu pun dikalahkan ya oleh Yosua melalui mujizat Tuhan. Setelah itu baru Yosua lagi menghadapi 5 kerajaan lagi ya, yang harus dihadapi untuk masuk ke tanah Kanaan itu, yaitu Hebron, Raja Yarmus, Laskis, ya, Yerusalem, Eglon, yang mereka bersatu untuk menghancurkan Gibeon. Gibeon ini adalah kota yang lebih besar daripada kota Ai, kota yang strategis, ya, yang setelah kota Ai itu. Coba kita lihat dari pasal 10 tadi, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebab itu Adoni Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang-orang kepada Honam Raja Hebron, kepada Peream Raja Yarmut, kepada Yefia Raja Laskis, dan kepada Debir Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku, bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat 5, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Laskis, Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah untuk meraih masa depan, impian, visi itu tidak mudah, saudara. Ya, ya, perlu ada suatu perjuangan. Saudara ingin meraih keluarga yang bahagia tidak mudah. Ya, di dalam pasti ada permasalahan yang timbul antara suami istri karena dua pribadi yang berbeda. Ya. Segalanya berbeda. Maka firman Tuhan mengatakan supaya menjadi satu. Itu tidak mudah, saudara. Ya. Oleh sebab itu kalau tidak di dalam Tuhan banyak ya, perceraian, banyak kehancuran di dalam rumah tangga. Belum saudara meraih untuk karir saudara, perlu belajar semuanya, perlu perjuangan yang besar, ya, perlu perjuangan untuk menyingkirkan rintangan-rintangan yang menggadang di dalam hidup ini. Ya. Demikian juga mendirikan gereja ini juga tidak mudah. Ya. Ada masalah, seluruh gereja itu ada masalah dari dalam maupun dari luar. Orang yang ingin berhasil, mereka harus memandang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan jalan pada hidup untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Ya. Oleh sebab itu tadi pesan Allah kepada Yosua untuk meraih masa depan bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, walaupun sudah dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi milikmu, itu akan menjadi hakmu, aku akan melindungi segalanya tadi ya, ayat yang kelima dan keenam. Tetapi kan ada pesan supaya kamu ya, teguh di dalam imanmu, supaya kamu berpegang teguh kepada firman Tuhan, jangan
terkecoh dengan situasi kondisi yang apa yang kau lihat segalanya. Berpeganglah teguh pada firman Tuhan bahwa Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan itu kepadamu. Kamu harus terus berpegang kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu sudah dipesannya kan demikian. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dua hal yang akan saya sampaikan yang dilakukan oleh Yosua untuk meraih satu kemenangan. Ya. Yang pertama, Yosua selalu berjalan dan bertindak menuruti firman Tuhan. Memang sejak semula Yosua adalah orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan taat untuk dilakukannya. Ya. Coba di dalam ayat yang ke-7 tadi, di dalam pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-7 dikatakan di sini, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Jadi semua sudah disiapkan oleh Yosua untuk melawan 5 kerajaan tadi. Ya. Dia tetap beriman, dia tetap berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, melalui firman-Nya tadi. Ya. Yosua mengikuti perintah Tuhan. Yosua tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Tatkala kelima raja orang Amori itu datang dengan pasukan dan tentaranya bergerak maju mengepung Gibeon, ya, untuk berperang melawan Yosua. Lalu Yosua bersiap-siap menanti perintah Tuhan. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, walaupun waktu dia mengikut Musa dia adalah panglima yang handal, ahli strategi segalanya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu, tetapi dia mengandalkan menantikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6, ya. Jangan mengandalkan dirimu sendiri, ya. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Ia akan meluruskan jalanmu. Intinya begitu, ya. Kemudian Yosua, apa yang dikatakan ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka bertahan menghadapi engkau. Lalu baru Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setengah malam-malaman, bergerak maju dari Gilgal. Ya. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka. Dekat Gibeon mengejar mereka ke arah pendakian Bethoron dan memukul mereka mundur sampai ke Aseka dan Makeda. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara yang demikian menantikan kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan, maka Yosua bergerak. Disitulah Allah bekerja bersama-sama dengan Yosua. Ya. Maka Paulus mengatakan, kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi dia. Mengasihi dia adalah orang yang melakukan perintahnya. Jadi tatkala Yosua melakukan perintah Tuhan, Allah turut bekerja. Yosua waktu menyerang kelima raja orang Amori itu, Allah turut bekerja di dalamnya. Dikatakan di sini, dikatakan ya, ayat yang ke-10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan, sehingga Yosua mengalahkan mereka, maksudnya demikian. Di antara mereka di Gibeon yang diserang mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara seperti inilah adalah merupakan kunci kemenangan ya, bagi Yosua, bagi kita semua. Dalam perjalanan hidup kita tidak ada seorang pun yang tidak ada mempunyai masalah. Semua mempunyai masalah, tetapi bagaimana kita mengalahkan masalah itu, bagaimana kita meraih masa depan, bagaimana kita meraih kemenangan dari masalah, rintangan, cobaan yang kita hadapi ya. Seperti yang dilakukan oleh Yosua, walaupun Yosua orang pandai, orang pintar, orang hebat, tetapi dia menantikan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya bacaan yang menyenangkan, kadang cerita-cerita kuno, ya, sejarah, puisi dan semuanya. Tapi firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, di mana apa yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena Allah mengerjakan apa yang sudah disampaikannya ya. Coba kita buka di dalam kisah para Roma pasal 9, supaya saudara mengerti bahwa firman Tuhan itu hidup, mempunyai kuasa yang besar kalau kita mau mendengar dan melakukan ya. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Perhatikan ayat ini. Sebab apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, difirmankannya akan dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Di atas bumi ini sempurna dan segera. Ya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, Allah turut bekerja. Itu yang disampaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Ya. Dan semua itu akan mendatangkan suatu keberhasilan, mendatangkan suatu kemenangan atas kita menghadapi rintangan, tantangan, dan cobaan. Sebab apa yang sudah disampaikan Tuhan itu dikuatkan lagi melalui Yesaya pasal 55, coba saudara buka, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi. Janji Allah kepada saudara, kepada saya, kepada Yosua, semuanya pasti digenapi. Coba kita buka Yesaya pasal 55. Ayat 11. Sudah ketemu ya? Maka kita kalau ibadah kita bawa Alkitab, supaya kita bisa belajar bersama-sama.
kita menerima berkat dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Ini kehebatan firman Allah. Firman Allah, katakan firman yang hidup itu, firman Allah ini tetap bekerja. Dan sudah ingat, Tuhan tidak akan keluar kalau dengan kita memperhatikan, merenungkan, ya, menghayati ayat ini, berarti Tuhan itu tidak akan keluar dari firman-Nya. Karena Tuhan melakukan itu untuk menggenapi semua firman yang sudah disampaikan. Ya. Maka kita selalu minta berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi pencerahan oleh Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan diberi. Supaya Tuhan beri hikmat kepada kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukan. Itu yang akan membuat kita berhasil. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang akan menuntun untuk meraih keberhasilan, kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu akan memberi hikmat untuk menuntun hidup kita menjadi orang yang berhasil. Ya. Seperti dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 tadi. Coba saudara, ini Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Selalu kita berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi renungkanlah siang dan malam. Ya, supaya hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya itu masuk di dalam pikiran kita. Untuk kita bertindak hati-hati sesuai dengan kehendaknya, dikatakan di sini segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian kalau kita mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita seperti kepada Yosua ini. Maka dikatakan firman Tuhan ini akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini kehebatan firman Tuhan itu di situ, saudara. Akan memberi hikmat kepada kita, menuntun jalan hidup kita. Kalau Daud mengatakan menjadi terang pelita bagi kita, terang bagi jalan kita, sehingga keberhasilan Tuhan itu akan menjadi keberhasilan kita. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita melakukan menjalankan firman Tuhan, Tuhan Yesus itu menjamin orang yang melakukan menjalankan firman-Nya itu tidak akan ada maut, tidak akan ada celaka. Coba saudara buka di dalam Yohanes pasal 8.
Ketemu ya, Yohanes pasal 8 ayat 51. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan menopang, Tuhan melindungi saat kita melakukan firman Tuhan. Ya. Dan dari Yosua kita mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Saya diutus oleh gereja Candi Induk ke sini itu tidak tahu apa-apa sebenarnya. Dasar teologi pun tidak punya. Saya hanya seorang diakon, bagaimana mengelola gereja yang perlu bermasalahan ini. Tetapi saya hanya berpegang teguh kepada firman Tuhan dan hanya dengan doa. Hanya itu saja. Saya tidak kenal siapa-siapa. Tapi Tuhan yang bekerja, memberi hikmat apa yang ingin saya lakukan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua hidup di dalam doa. Ya. Karena dia mengerti arti doa. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, korelasi kita dengan Allah itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya, makanya doa untuk kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu sangat amat penting dibandingkan dengan kepercayaan agama-agama yang lain. Iya, saudara. Kita tidak hanya sebagai, kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak hanya sebagai umat, kita tidak hanya sebagai hamba, tetapi kita sebagai anak. Saudara bandingkan, anak itu bagi orang tua itu segalanya, saudara. Sangat dekat sekali. Itulah hubungan kita, korelasi kita dengan Allah. Lain dengan yang lainnya. Penting sekali doa bagi kita, karena kita anak dan Allah kita, Tuhan kita adalah Bapa kita. Itu yang menjadi perbedaan kita. Ya. Oleh sebab itu, Yosua di sini mengandalkan sepenuhnya kepada Allah. Ia meyakini bahwa doanya didengar oleh Allah. Kita itu demikian. Karena kita anak. Kita bukan hanya umatnya, kita bukan hanya hambanya. Kalau dalam firman Tuhan, hamba itu tidak mengerti kemauan bapak tuannya. Bahkan Yesus mengatakan kita dianggap sebagai sahabatnya. Karena sahabat itu tidak ada rahasia dan segalanya. Sahabat itu sangat erat, sangat dekat sekali. Apalagi kita sebagai anaknya. Itu yang harus kita mengerti, kita pahami bersama-sama. Ya. Dan disinilah kunci Yosua meraih suatu kemenangan. Ya. Iman, ketaatan, dan doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan tadi bahwa doa bagi kita sangat amat penting sekali, karena kita sebagai anak dan bukan sebagai orang lain.
Kalau anak itu pasti diperhatikan oleh orang tua, kalau orang lain belum tentu, saudara. Jadi kita kalau berdoa dengan Tuhan itu bukan ngemis, kita punya hak sebagai anak. Ya. Lain dengan orang lain, kalau minta-minta itu dia pengemis. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya saudara paham, saudara mengerti pentingnya anak, hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Kita buka di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 11. Ini pada intinya Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Ya. Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat, kita sekalian sebagai orang-orang dunia, orang yang jahat ini, memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ya, orang-orang semuanya kita sangat memperhatikan anak-anak kita. Dikatakan di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan, apalagi Bapamu yang di surga, Bapa kita yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dikatakan di sini hubungan anak dan bapak, saudara. Jadi kita dengan Tuhan itu sangat dekat sekali seperti anak dan bapak. Doa kita itu pasti dikatakan di sini pasti didengar oleh Allah. Dan Allah pasti memberikan yang baik, dikatakan di sini. Dan Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya waktu Yosua diperintahkan kepada Tuhan untuk merebut tanah Kanaan melawan orang-orang 5 orang raja Amori itu, ya, waktunya sudah mepet sekali, sudah hampir maghrib, masih dalam pertempuran, tapi dalam posisi kemenangan, tapi belum kalah semuanya mereka. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Supaya matahari itu berhenti, jangan terbenam dulu sebelum dia mengalahkan orang-orang Amori itu. Doa yang sangat luar biasa. Ya. Sangat mustahil permintaan Yosua untuk memberhentikan matahari. Tetapi itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Matahari itu diberhentikan. Ya. Bulan diberhentikan sehingga Yosua dapat mengalahkan mereka semuanya, membasmi mereka semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada intinya bagi kita, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, rintangan apapun yang terjadi menghadang kita, coba ada apapun, kita mau berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Pasti semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Saudara berdoa, aku ingin keluargaku bahagia, ingin pekerjaanku berhasil supaya aku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku.
apapun rintangan yang saudara hadapi, saudara berdoa dan saudara tetap bekerja dengan baik, keinginan saudara untuk membahagiakan keluarga pasti berhasil. Pasti berhasil. Iya saudara. Ya. Untuk kebahagiaan keluarga itu adalah perintah Tuhan. Ya. Karena keluarga itu gereja kecil, cermin, garam dan terang bagi masyarakat. Supaya orang mengerti bahwa Tuhan itu memelihara dalam keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Coba kita kembali kepada Yosua pasal yang ke-7, pasal yang ke-10 tadi. Ya, saudara perhatikan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 kita lihat apa permintaan Yosua ini. Ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukanlah hal itu sudah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jelas ya, bahwa kalau kita melakukan perintah Tuhan, segala rintangan yang kita hadapi, kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperang, yang akan menyingkirkan rintangan-rintangan yang kita hadapi. Ya. Ini kuncinya itu, seperti Yakobus katakan, orang benar sangat besar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Asal kita hidup benar itu hidup dengan dalam firman Tuhan. Doa kita pasti didengar oleh Allah. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesimpulannya, untuk mencapai kemenangan di masa depan, keberhasilan memang perlu perjuangan. Ya. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi saudara, yang pertama untuk menghadapi semua itu perlu iman. Dikatakan pasti perlu hati yang teguh, yang kuat. Artinya kita penuh percaya, beriman kepada Tuhan, ya, tidak tergoyahkan. Dan firman Tuhan sebagai dasar hidup untuk meraih suatu keberhasilan dan kemenangan. Yang kedua, tetap terus berdoa. Karena dengan doa akan mengubah segalanya. Tuhan bekerja di dalam doa kita bersama-sama. Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang mempunyai rencana masa depan yang indah, yang penuh pengharapan, Allah yang mau mendengar doa, Allah yang terus bekerja di dalam firman-Nya. Sehingga sebenarnya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, semuanya itu tidak perlu khawatir di dalam masa depan. Asal kami semuanya mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan perintah-Mu, menjauhi larangannya, dan terus berdoa kepada-Mu untuk meraih suatu masa depan yang berhasil dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi supaya mereka memahami akan firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, sehingga jemaat-Mu akan semakin kuat untuk menatap masa depan, semakin semangat, baik berhubungan dengan Tuhan maupun di dalam kehidupan sehari-hari melalui perjuangannya. Karena Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan seluruh jemaat-Mu berhasil di dalam masa depan mereka, baik di dalam hubungannya, imannya kepada Tuhan, keluarganya, karirnya, studinya, dan segalanya. Ya. Sehingga boleh menjadi saksi-Mu bahwa Engkau melindungi, menaungi, memberkati, menuntun, membimbing orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini sepenuhnya dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi, kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku
Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau imani firman Tuhan ini dan melakukannya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, petugas dari PPI bisa menyediakan persembahan yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga mendengarkan sebagian berkat kebenaran firman pada hari ini. Bila firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga ingin belajar mengasihi Tuhan lewat mengembalikan persembahan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan, apa yang kami sudah berikan kepada Tuhan pada pagi hari, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan pada pagi hari ini, biarlah semuanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan tempat ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu nanti terus melimpah di dalam gereja Tuhan di tempat ini dan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya persembahan ini dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita nanti masuk dalam doa penutup dan doa berkat, kita akan memperhatikan beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Namun saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini. Ada beberapa saudara kita. Yang pertama, Saudari Isabella, Risna, Arika, Fitri, Nona dan Indah. Silahkan angkat tangan. Ada di atas semuanya. Terima kasih. Ini adalah siswa-siswi dari AMNI, betul ya. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Tolong nanti anak-anak muda bisa disambut ya setelah ibadah, saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Dan kami terus mengundang dapat bersama-sama dengan kami beribadah melalui gereja ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak. Yang pertama, gereja melalui ketua sosial mengucapkan terima kasih atas komitmen jemaat dalam hal iuran Pangruk Tilayon. Puji Tuhan, 2023
2 tahun terakhir ini iuran Pangruk Tilayan sudah mencapai 90%, yang artinya semakin banyak jemaat yang sadar akan arti pentingnya pelayanan kasih ini. Karena lewat iuran Pangruk Tilayan kita dapat saling menopang satu dengan yang lain, utamanya pada saat duka. Saat ini sudah memasuki akhir tahun, kiranya jemaat dapat menyelesaikan iuran sampai dengan bulan Desember 2023 supaya tidak ada tunggakan iuran di tahun depan. Mari kita disiplin Bapak Ibu semuanya, kita mengiur setiap bulan dengan tertib. Yang berikutnya, yang kedua, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 jam 11. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus gereja. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, yang ketiga, mohon kepada jemaat yang mengirimkan persepuluhan dan janji iman lewat aplikasi QRIS untuk memberikan konfirmasi kepada bendahara gereja, Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto, melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di dalam buletin gereja. Kemudian diinformasikan kepada seluruh jemaat untuk jadwal Natal maupun Natal umum maupun Natal organisasi, yaitu sebagai berikut. Tanggal 9 Desember itu Natal TPW Pucang Gading, tanggal 16 Desember Natal PKMB dan PMBI, tanggal 23 Desember itu Natal PBI dan WBI, kemudian 25 Desember itu Natal ibadah Natal umum jam 7. Kemudian dilanjutkan dengan Natal sekolah minggu jam 9. Dan kita yang terakhir tanggal 30 akan mengadakan ibadah perayaan Natal secara umum semuanya. Itu perlu diperhatikan baik-baik supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan diri sehingga kita dapat menikmati, kita dapat terus setia di dalam ibadah khususnya di Natal. Untuk kegiatan-kegiatan gereja silahkan Bapak Ibu simak di lembar berikutnya. Minggu besok adalah minggu kunjungan. Oleh karena itu saya mengajak tim kunjungan bersama-sama mari kita mengasihi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan visitasi dari gereja untuk kita peduli kepada setiap mereka. Yang berikutnya untuk kegiatan doa silahkan disimak dengan baik, ikuti dengan tertib, dengan teratur, dengan tekun, supaya kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, sebelum kita nanti memberikan persembahan buat Natal, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Rismawati Nugraini, kemudian anak Hosea Krista Berlian Yokanan, Bapak Theophilus Diki Yuda Pratama, anak Michelle Bulan Aurora Nurfianto, kemudian Ibu Yemima Tristiowati, Ibu Maria Siami, Ibu Francisca Sumarni, kemudian Ibu Parti, Bapak Timotius Anom Sujatmiko. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan memberikan panjang umur, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Silakan untuk kaum pria dapat sekali lagi melayani untuk persembahan dan janji iman Natal. Tuhan memberkati.
Saya mengajak seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa penutup dan nanti Bapak Gembala akan memberikan doa berkat. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini dalam ibadah kami sungguh diberkati dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah menyiapkan masa depan buat kehidupan kami yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami boleh terus Tuhan setia melakukan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam doa penuh dengan iman untuk meraih masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, diberkati terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang menolong, memberkati, mengurapi dan menjamah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diberkati dalam mengiring Tuhan Yesus, diberkati juga di dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong setiap jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya terpelihara, diberkati secara limpah, dan mereka dengan setia boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, keluarga lepas keluarga diberkati dengan suasana surgawi, suami istri, anak orang tua, memiliki hubungan yang harmonis ya Tuhan, hubungan yang penuh dengan kasih Kristus, sehingga di tengah-tengah keluarga tercipta suasana yang indah yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, baik PKMB, PMBI, sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak muda boleh menjadi anak-anak masa depan yang diberkati, yang memiliki senantiasa hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati dengan jiwa-jiwa baru, dan Tuhan memakai setiap kami untuk menjangkau, memelihara, mengasihi mereka di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, baik gul kehadiran, gul persembahan ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk TK, PAUD, Yayasan Bintang Kasih, diberkati semuanya, dipakai menjadi sarana menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga banyak orang dimenangkan melalui sekolah yang kami dirikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman kami, supaya semakin kuat dan teguh dalam kami mengiring Tuhan Yesus. Diberkati para pemimpin kami, Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pengurus yayasan, diberkati semuanya yang melayani khususnya pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani. Hamba menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Projo, hamba serahkan Ibu Trimo, hamba serahkan ya Tuhan Yesus Bapak Budi Wibowo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit, kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan, memulihkan kami oleh jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesetiaan, takut akan Tuhan, dan hidup mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Diberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam memimpin negeri ini, sehingga dalam memasuki tahun politik Tuhan, Kau yang pegang kendali ekonomi, politik, keamanan terjaga dengan baik,
dan nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah negeri ini. Jawa Tengah, kota Semarang, diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Diberkati ya Tuhan kota ini, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, hamba menyerahkan daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, diberkati oleh Tuhan, sehingga daerah ini boleh sungguh-sungguh tercipta toleransi, saling menghormati di antara kami orang-orang yang berbeda keyakinan. Diberkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, semuanya diberkati. Demikian juga masyarakat sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami melanjutkan dengan sekolah minggu, juga sebagian akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kepulangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur